Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah permutasi dan kombinasi. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Mengenai permutasi. Permutasi adalah penyusunan objek dalam suatu urutan yang teratur atau urutan tertentu. Maksudnya, misal A, B itu tidak sama dengan BA. Artinya bahwa susunan dari atau urutan dari A, B itu dihitung 1 dan susunan atau urutan dari BA itu juga dihitung 1, sehingga AB itu tidak sama dengan BA walaupun terdiri dari A dan B, namun mereka dianggap memiliki urutan yang berbeda. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui dari permutasi adalah permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi, untuk permutasi ini biasa disimbolkan atau dituliskan seperti ini. P, NR atau bacanya. Nah, atau biasa disebutkan atau cara penyebutannya adalah permutasi R dari N. Nah, banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Itu maksud dari notasi dan konsep dari mutasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada jenis yang pertama ya. Jadi saya golongkan beberapa jenis. Yang pertama ini adalah permutasi menyeluruh, di mana penyusunan semua objek ke dalam suatu urutan tertentu. Nah, untuk jenis permutasi ini biasanya digunakan rumus NPN itu sama dengan N faktorial. Nah, bagaimana contoh penerapan dari permutasi menyeluruh ini dan penggunaan konsepnya dan penggunaan rumusnya juga. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan banyak cara panitia menyusun bendera dari 5 negara yang hadir dalam pertemuan delegasi. Sehingga kita bisa gunakan rumus NPN ya sama dengan N faktorial. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat 5 negara yang hadir dalam pertemuan delegasi dan masing-masing negara memiliki bendera. Nah, di sini yang kita mau cari bagaimana banyaknya cara panitia menyusun bendera tersebut. Sehingga langsung saja kita masukkan N-nya ini sama dengan 5, sehingga 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga diperoleh 120 cara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan beberapa metode dalam mencari permutasi menyeluruh ini. Yang pertama ada metode ruang, kemudian ada diagram pohon. Nah, contoh dari metode ruang ini seperti ini ya. Jadi misalkan terdapat remote, misalkan saja remote merek A, B, dan C. Nah, untuk melihat bagaimana aturan dari menyusun ketiga remote itu, mungkin kita bisa menggunakan metode ruang ya seperti ini. Jadi ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, dan CBA. Jadi urutan menyusun remote, misalkan ya remote merek ABC di atas meja, bisa kita gunakan metode ruang seperti ini. Jadi ada 6 cara ya.
diperoleh 6 cara dalam menyusun remote tersebut. Selanjutnya kita bisa gunakan metode diagram pohon, di mana remote merek ABC tadi ya kita bentuk seperti ini. Jadi A, kemudian bercabang BC, untuk B itu bercabang AC, dan C bercabang AB. Kemudian nanti diurutkan ya. Jadi yang pertama AB, C, kemudian ACB ya. Selanjutnya BAC, BCA, dan CAB serta CBA. Sehingga sama-sama kita peroleh ada 6 cara dalam menyusun remote merek ABC di atas meja. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua yaitu permutasi sebagian. Penyusunan sebagian objek ke dalam suatu urutan tertentu. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari N unsur. Nah, bagaimana rumus dari permutasi sebagian ini? Nah, di sini ada misalkan permutasi R dari N ya, itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusnya? Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah. Nah, jadi di sini kita mau mencari ya pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, dari 5 orang calon pengurus ya, sehingga diketahui banyaknya calon pengurus adalah 5, sehingga N sama dengan 5. Kemudian banyak pengurus yang akan dipilih itu ada 3 ya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, sehingga R sama dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal aplikasikan ke dalam rumus sehingga diperoleh N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Sehingga diperoleh 5 faktorial per 2 faktorial. Itu sama dengan 2 kali 3 kali 4 kali 5 per 2 faktorial. Nah, di sini 2 faktorialnya bisa kita saling menghabiskan ya, sehingga memudahkan kita dalam penyelesaiannya. Jadi tinggal 2 kali 4 kali 5 itu hasilnya 60 cara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu permutasi siklis. Yang pertama, permutasi suatu kelompok objek yang membentuk suatu lingkaran. Rumusnya yang bisa kita gunakan adalah Pn sama dengan N kurang 1 faktorial. Contohnya, misalkan ada 4 orang duduk di kursi dengan meja berbentuk lingkaran. Berapa jumlah komposisi yang mungkin terjadi? Nah, adapun jenis yang kedua dari permutasi siklis adalah permutasi suatu kelompok objek yang berjajar atau antri. Nah, rumus yang bisa digunakan adalah Pn sama dengan N kurang N faktorial. Jadi yang pertama di sini adalah misalnya permutasi suatu kelompok objek yang berbentuk suatu lingkaran. Misalkan contoh kasusnya ini yang seperti ini ya. Jadi ada sekelompok orang yang duduk melingkar ya. Nah, kalau yang kedua yaitu bisa saja seseorang ya atau beberapa kelompok orang yang duduk di suatu bangku yang sejajar ya, seperti itu.
yang memanjang, akhirnya dia sejajar ataupun dalam bentuk sekelompok orang yang antrian ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan contoh soal ini? Yang pertama, kita bisa jawab dengan 4 dikurang 1 faktorial ya, sama dengan 3 faktorial, itu sama dengan 6. Nah, kenapa 4 di sini? Karena kita ketahui tadi bahwa ada 4 orang yang duduk melingkar ya, di meja yang melingkar. Sehingga kita ketahui bahwa n-nya sama dengan 4, kemudian tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya, atau kita aplikasikan saja, sehingga diperoleh 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 ya, kali 1 itu sama dengan 6. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada 6 cara ya. Kemungkinan posisi dari 4 orang tadi yang duduk melingkar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu permutasi data berkelompok. Yaitu apabila suatu data kelompok yang terdiri dari n objek di mana n1 merupakan kumpulan objek yang sama atau tidak dapat dibedakan, dan n2 adalah kelompok objek lain yang sama. Nah, seperti itu ya. Misalkan rumusnya adalah seperti ini. Jadi dari data tersebut ya, terdapat N1 dan seterusnya itu yang merupakan kumpulan objek lain yang namun sama ya. Jadi n faktorial sama dengan n1 faktorial, n2 faktorial sampai nk faktorial. Contohnya ada berapa cara dari kata televisi dapat dipermutasikan. Nah, kita dapat menyelesaikannya, yaitu kita identifikasi dulu, yaitu kata televisi terdiri dari 8 huruf, yaitu terdiri dari 1 huruf T, 2 huruf E, 1 huruf L, 1 huruf V, 2 huruf I, dan 1 huruf S. Dengan demikian, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 1, N4 sama dengan 1, N5 sama dengan 2, dan N6 sama dengan 1. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi N1 di sini adalah huruf T, N2 adalah huruf E, N3 adalah huruf V, N4 adalah huruf I ya. Kemudian N5 adalah huruf I, N6 adalah huruf S. Dari permutasi ke-8 huruf akan menghasilkan 8 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Dan diperoleh adalah 10.080 cara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah permutasi berulang. Apabila suatu data berulang dari n unsur, tipe permutasi terdiri dari k unsur. Contohnya, banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita bisa gunakan rumus Pn sama dengan N pangkat K. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita identifikasi dulu bahwa banyaknya susunan 3 bilangan yang artinya adalah bilangan ratusan, sehingga K-nya ini sama dengan 3. Selanjutnya, banyaknya angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6, yaitu yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian, banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan menghasilkan
P6 sama dengan 6 pangkat 3, yaitu 216. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada kombinasi. Kombinasi adalah menyusun objek tanpa memperhatikan suatu urutan yang teratur atau urutan tertentu. Jadi ini kebalikan dari permutasi, di mana untuk kombinasi AB itu sama dengan BA. Artinya susunan ya atau urutan dari AB dan BA itu dianggap satu. Ya, atau sama ya urutannya. Selanjutnya yang perlu diketahui ya atau intisar dari kombinasi adalah kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, bisa ditulis CRN atau CNR. Ya, seperti ini adalah banyak cara ya. Jadi ini artinya banyak cara yang mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Dan kombinasi tidak menghiraukan urutan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu apa yang akan kita pelajari terkait kombinasi? Jadi yang pertama kombinasi menyeluruh dan kombinasi sebagian. Yang pertama yaitu kombinasi menyeluruh, penyusunan semua objek ke dalam suatu tempat dan urutan tidak diperhatikan. Kita bisa gunakan rumus CNN yaitu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kombinasi sebagian adalah penyusunan sebagian objek ke dalam suatu tempat dan urutan tidak diperhatikan serta tanpa pengulangan. Oke. Dengan rumus CNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Jadi yang membedakan kombinasi dengan permutasi adalah rumusnya ya. Jadi kalau di permutasi tidak ada dikali R faktorial lagi, namun di kombinasi terdapat lagi N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal di mana seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Sehingga banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama kita identifikasi dulu adalah mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti tinggal memilih 2 soal lagi dari soal 5 sampai dengan 8. Sehingga diperoleh R sama dengan 2 dan N sama dengan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu kita tinggal aplikasikan yang sudah diketahui ya, sudah kita identifikasi ke dalam rumus sehingga diperoleh C42 atau kombinasi dari 4 dan 2 ya. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Itu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga diperoleh hasilnya adalah ada 6 pilihan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal berikutnya adalah dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah. Nah, kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama kita identifikasi dulu mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah sehingga R sama dengan 4 dan N sama dengan 10. Sehingga diperoleh 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial
sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial kali 6 faktorial, sehingga diperoleh 210. Ini untuk bola merah. Selanjutnya mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih, sehingga diperoleh R sama dengan 2, N sama dengan 8. Sehingga diperoleh 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial, sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial, sehingga diperoleh 28 cara. Jadi, banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah, hasilnya bisa dikalikan ya. Sehingga diperoleh 210 kali 28 sama dengan 5.880 cara. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ada beberapa soal. Yang pertama, terdapat 5 orang anak yang akan duduk bersama di satu bangku yang memanjang. Ada berapakah cara mereka untuk duduk bersama di bangku tersebut? Soal yang kedua, ada berapakah cara untuk menyusun 2 huruf dari satu kata, yaitu pergi? Yang ketiga, dalam kelompok bimbel terdiri dari 7 murid perempuan dan 3 murid laki-laki. Dari kelompok tersebut akan dipilih 3 orang murid secara acak, maka peluang yang terpilih ketiga-tiganya perempuan yaitu. Ketiga soal ini adalah tugas mandiri untuk kalian. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.